Masalah barang hilang itu ada ilmunya. Namanya ilmu puter giling. Barang yang hilang itu bisa ditemukan kembali, bisa diputer giling. Ilmu puter giling itu hanya bisa digunakan untuk mencari barang yang hilang. Contoh sepeda motor atau mobil, orang hilang, emas atau kambing atau apapun lah. Ya Bunda, ini kebetulan ya saya sedang tertimpa musibah kehilangan barang, dan barangnya ini adalah barang kesayangan saya banget Bun. Yang pertama itu ada jaket ya, Eiger berwarna hijau. Kemudian ada juga celana green light warna hijau juga. Pernah juga mungkin kalau itu sudah agak lama ya, topi berwarna hijau juga. Nah, ini secara kebetulan ya qadarullah, barangkali warna pakaian yang hilang itu semuanya berwarna hijau, sehingga saya sendiri bahkan istri dan teman-teman berpikir apakah ada kaitannya begitu, karena habis pulang ngonten dari Bunda dan cerita tentang Ratu Pantai Selatan yang identik dengan warna hijau gitu Bun. Kira-kira ada kaitannya gak Bun sama itu gitu? Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, saya dari Kang Nazar dan rekan-rekan sudah bisa bertemu lagi dengan Bunda, seorang pakar spiritual dari Desa Kalapa II. Dan teman-teman pernah tidak punya pengalaman barang hilang secara misterius, dicari kemana-mana, ke setiap ruangan tidak ketemu. Nah, di sini saya akan tanya ke pakar spiritual karena saya punya pengalaman hilang sesuatu, tapi alhamdulillah dapat diketemukan setelah bertanya ke seorang pakar spiritual. Dan itu bukan Bunda Ratri, tapi Bunda Ratri tahu katanya ilmunya. Yang dipakai itu ilmu apa? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik, sehat. Bunda, nah sebagaimana pembukaan tadi yang saya sampaikan, kira-kira Bunda bisa gak menemukan suatu benda yang hilang secara misterius gitu? Apakah ada ilmunya Bun gitu? Begitu Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah pada hari ini dipertemukan dengan anak-anakku dari YouTuber. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan nanti diambil sisi baiknya, yang manfaat, yang tidak baiknya hitung-hitung hiburan, bukan menjadi tontonan tapi jadi tuntunan. Diambil manfaat dan berkahnya. Sedikit masalah barang hilang itu ada ilmunya. Namanya ilmu puter giling. Tapi semua juga atas izin Allah ya, walau alam. Barang yang hilang itu bisa ditemukan kembali, bisa diputer giling. Ilmu puter giling itu hanya bisa digunakan untuk mencari barang yang hilang. Contoh sepeda motor atau mobil, orang hilang, emas atau kambing atau apapun lah. Tapi semua juga atas izin Allah. Kalau Allah nggak izin, mau pakai puter giling, mau pakai apapun, semua juga kembali lagi kepada yang di atas. Nah, contoh Bunda bukan baru kali ini, dulu pernah ada yang motornya hilang. Saya bilang ke Anu, contohnya, coba ternyata pagi-pagi motor sudah ada di rumahnya, dua-duanya. Tapi saya nggak akan menyebutkan nanti menjadi takutnya nantinya menjadi fitnah kalau ada yang disebutin namanya nggak terima. Terus ada juga yang orang hilang di Kalimantan waktu itu karena udah 3 tahun nggak pulang-pulang, hidup apa mati, minta tolong ke Bunda. Alhamdulillah dia bayar mahar, atas izin Allah orang itu ternyata masih hidup, bisa pulang kembali. Pernah juga ada yang kalung hilang, minta tolong ke Bunda. Alhamdulillah ada izin Allah, pas dijual di toko ketahuan sama yang punya. Jadi mutar-mutar teh mentok. Terus ada lagi waktu itu kasusnya, mohon maaf, ini dengan orang Medan. Dia non muslim tapi dia minta tolong, motornya hilang waktu itu Mega Pro. Waktu itu zamannya mahal-mahalnya, minta tolong. Motor memang gak diketemukan, tapi yang mencuri akhirnya mengakui. Dan dia bilang habis jual motor si A si B ternyata ketemu, bisa ditangkap dan ketemu sarangnya juga. Seperti itu yang Bunda ketahui. Ya Bunda, ini kebetulan ya saya sedang tertimpa musibah kehilangan barang, dan barangnya ini adalah barang kesayangan saya banget Bun.
Yang pertama itu ada jaket ya, Eiger berwarna hijau. Kemudian ada juga celana green light warna hijau juga. Pernah juga mungkin kalau itu sudah agak lama ya, topi berwarna hijau juga. Nah, pertanyaan saya Bun, kira-kira itu bisa diketemukan nggak? Apakah ada orang atau makhluk gaib gitu yang jahil? Apakah bisa kembali lagi ke tangan saya? Karena saya betul-betul cinta banget sama benda itu, Bun. Kalau menurut penglihatan Bunda secara batin ya, tapi walau alam karena ada mata batin yang lebih tahu yaitu Allah dan malaikat. Bunda hanya menggunakan sisi ilmu. Jadi bukan harus diyakini dan bukan harus percaya. Kalau barang ini sementara ada yang nyimpan, ada yang nyimpan. Tapi mudah-mudahan akan dikembalikan dalam waktu yang dekat. Kalau menurut penglihatan saya, ada yang nyimpan, ada yang ngambil, tapi punya niat yang kurang baik. Tapi insya Allah ada niat untuk mengembalikan. Kalau dilihat dari penglihatan Dan Bunda. mata batin saya. Nah, ini secara kebetulan ya Qadarullah, barangkali warna pakaian yang hilang itu semuanya berwarna hijau, sehingga saya sendiri bahkan istri dan teman-teman berpikir apakah ada kaitannya begitu, karena habis pulang ngonten dari Bunda dan cerita tentang Ratu Pantai Selatan yang identik dengan berwarna hijau gitu Bun. Kira-kira ada kaitannya gak Bun sama itu gitu? Kalau menurut saya enggak, karena sosok seorang Ibu Ratu penguasa Pantai Selatan itu tidak pernah yang namanya mempunyai niat yang tidak baik. Bahkan beliau itu selalu mengutamakan kepentingan manusia, harus berbuat jujur, apalagi niat baik nggak ada. Tapi kalau ada orang yang niat nggak baik, dibisiki bisikan setan, itu yang Bunda lihat. Oh. Tetap manusia yang ambil, tapi ada bisikan setan yang niatnya kurang baik. Berarti pakaian tersebut dijadikan syarat. Pakaian tersebut disimpan ingin menguji. Ada Laki-laki atau perempuan itu, Bun? kalau dilihat laki-laki. Jadi ingin menguji karena Anasar itu suka ngonten. Jadi dia akan menguji ilmu Anasar sampai di mana. Bisa enggak gitu. Kalau dia Siap. Berarti hilangnya barang saya itu, pakaian saya itu, apakah secara manusiawi diambil gitu dari lemari kemudian dipindahkan atau secara gaib sih Bun? kalau secara penglihatan mah pakai tangan. Pakai tangan. Berarti kayaknya bukan orang jauh gitu ya, orang dekat. Ya walau alam sih ya. Tapi bukan sosok jin, setan itu bukan. Bukan. Pakai tangan. Kira-kira Bun, kalau mendengar penjelasan Bunda, barang tersebut akan kembali lagi gitu ya dalam waktu dekat. Nah, kira-kira bisa nggak secara kita yang jemput bolanya, kita yang ngambilnya langsung supaya lebih jelas gitu? Nanti juga kayaknya akan dikembalikan sesuai di tempatnya. Insya Allah, tapi ya penglihatan Bunda kayaknya akan nggak tahu di emper, nggak tahu di depan rumah nanti ada kresek yang isinya barang tersebut. Kalau penglihatan saya. Penglihatan Bunda ya, keresek gitu ya, siap. Nah, Bun, ini kan berhubungan dengan kehilangan barang dan orang spiritual memakai ilmu puter giling. Nah, kalau dari cara kerja ilmu puter giling itu, apakah diterawang, apakah misalkan ada yang membisikin, atau misalkan kelihatan secara mata batin. Nah, terus yang kedua, itu untuk mendapatkan ilmu puter giling, apakah semedi dulu atau gimana? Mohon maaf ya, kalau Bunda itu sebetulnya nggak belajar. Jadi masing-masing orang beda-beda. Ada yang pakai media minyak, ada yang pakai media alat-alat atau keris atau apa. Kalau Bunda mah ada pakai telepati aja, batin. Jadi Bunda punya ilmu tuh nggak pernah belajar. Cuma dikasih tahu, kamu punya ilmu ini. Contohnya seperti itu. Jadi nggak pernah saya belajar ilmu. Contoh, waktu itu kejadian nyata ini. Bunda baru di Majalengka sekitar 1 bulan. Jam 12 malam ini bukan hoak. Saya dari Cibogo baru ngobatin di Cimanggu ban kempes. Termasuk ban kempes ini. Nah, Bunda itu bingung, nggak ada bengkel, nggak ada apa. Ada bisikan, gunakan kemampuanmu.
Nah, saya teh kemampuannya apa? Makanya pentil itu di bunda dipegang. Ternyata si ojek bilang, bu, bukan bun, bu, orang Cibogo Salawangi. Iya. Ini keras semua. Nah, disitulah ada filafat yang datang bahwa cucuku punya ilmu ini. Jadi itu keturunan. Oh, jadi Seperti itu. Namanya katanya Saifi angin. Bisa saya lari di antara kecepatan. Kalau saya dalam keadaan kepepet, tidak ada ojek, tidak apa, saya bisa dalam waktu berapa menit nyampe rumah gitu. Dan pernah kejadian saya dari Sari Kuning, saya jalan kaki, kata Pak Ustadz, Bunda udah nyampe apa belum? Ternyata saya baru 5 menit udah ada di rumah. Tapi perasaan saya jalan kaki juga, nggak naik apa-apa gitu. Nah, berarti Bunda pernah menggunakan ilmu sayap angin tersebut berarti. Ya saya nggak tahu itu namanya saifi angin. Terus setelah itu saya kalau habis ngobatin orang sholat hajat gitu ya. Nah baru ada filafat. Dan pernah juga ada kejadian yang saya di luar nalar. Saya waktu itu sekitar tahun 2009 ke Bogor. Ke Bogor terus ke Grogol, ke Jakarta. Saya datang nggak bawa uang, cuman punya uang sisa 20.000. Tapi saya harus pulang saat itu karena ada yang sakit kena apa sih kalau ketempelan tuh apa sih? Kerasukan. Harus pulang. Saya nggak punya uang. Yang didatangi saya juga nggak punya uang. Saya harus pulang. Saya bingung. Bunda itu bingung. Di Grogol mau kemana teh? Mau kemana Bu Haji? Nggak punya uang 1.000 acan. Saya bingung. Ada nyelip 20.000 ini teh uang 20.000 nyampe nggak ya ke Bantar Ujeg. Dulu kan naiknya dari Kampung Rambutan ya, belum kayak sekarang. Nah, terus ada bisikan, gunakan kemampuanmu. Kemampuanku apa? Dah saya juga nggak bisa apa-apa. Ini mohon maaf, bukan saya pinter. Ternyata ada kertas bekas rokok, saya gini-ginikan, jadi uang 100.000. Nah, kok ini uang? Bener enggak? Nah, akhirnya Bunda teh naik bis, tapi pas habis di Bantar Ujeg, ya itulah udah. Tapi Bunda nggak bisa bikin uang. Gitu. Hanya saat kepepet dan segitu-gitunya. Berarti ilmu-ilmu tertentu itu bisa muncul, bisa Bunda gunakan dalam keadaan Kepepet, terdesak gitu ya. tapi Kepepet. dalam arti darurat. Karena saya memang dibutuhkan untuk pulang. Kalau orang itu saya nggak bisa datang, mungkin bukan berarti saya mendahului Allah, bukan. Iya. Takut kenapa. Jadi waktu itu saya harus pulang. Waktu itu saya ada di Cipancur. Di Cipancur, Kelapa II. Bunda melanjutkan pertanyaan dari Kang Aang dari Kartika TV. Nah, berarti kalau Bunda itu mendapatkan ilmu karena keturunan. Tidak dipelajari Terus saya dan muncul sendiri. diikuti orang-orang yang dulunya orang-orang pinter. Satu, saya nggak tahu ngaku namanya ini. Kamu siapa? Kan saya orangnya ngelawan. Kamu siapa ngikuti saya? Saya katanya buyut dari Anu. Terus aku harus ngapain? Kamu harus baik sama orang, harus nolong. Katanya aku punya ilmu ini tuh saya nggak pernah belajar. Nah, pertanyaannya Bun, apakah orang lain bukan Bunda gitu bisa mempelajari ilmu tertentu, misalkan ilmu puter giling gitu dipelajari oleh orang awam? Semua Apakah ilmu bisa? itu bisa dipelajari. Cuman kebetulan Bunda teh dulu juga kuliahnya di Unsud, terus didaktik metodik, taunya dan saya keguruan, jadi nggak pernah belajar ilmu yang kayak gituan. Tapi Allah memberi titipan. Semua ilmu yang ada di di ayah saya itu nurun ke saya. Berarti Seperti tidak itu. bisa menjawab bagaimana caranya mempelajari ilmu tertentu karena Bunda tidak mempelajari, hanya mengasah apa ilmu yang diturunkan dari Jadi kalau Bunda kan hanya orang tua mengikuti Bunda filafat begitu ya. Kamu harus puasa sekian. Saya pernah puasa 2 tahun. Tidak boleh tidur di kasur. Kebanyakan harus tidur di depan pintu. Logikanya orang Jawa tidur di depan pintu itu minta rezeki. Kita itu punya saudara namanya namanya sedulur papat 5 pancer. Mohon maaf ini orang Jawa pasti nggak tahu. Bahwa kita itu punya kembaran yaitu 5. Satu aslinya yaitu pancernya Bunda. Tapi ada orang yang mirip Bunda. 1, 2, 3, 4. Kakang Kawa Adi Ari-Ari. Kakang Kawa itu orang sebelum lahir pasti air ketuban dulu. Itu namanya Kakang Kawa. Ini bukan apa istilahnya mistis.
Tapi ini di dalam kebidanan juga kan ada. Kalau air ketuban nggak keluar, pasti nanti dioperasi dan sebagainya. Ini namanya kakang kawah, sedulur tua. Nah, yang jeprot duluan, yang keluar. Oh iya. Terus kitanya kan adik kakang kawah. Nah, air ketuban, terus kita kan lahir. Kalau orang lahir, hari-harinya nggak keluar, jarang yang selamat. Kan harus dioperasi ini itu. Nah, itu adi. Terus ada air yang jeprot ke kanan ke kiri. Nah, itu kakang kawah adi hari-hari sedulur papat 5 pancer. Pancernya 1. Tapi nasar pasti ada 5. Mirip maksudnya. Tapi nasar asli, makanya manusia hidup itu kan ada bin. Kalau bin itu nggak ada bin 2, 3. Ya, untuk menyelamatkan. Nah, untuk kemiripan menjelaskan itu ya. nasabnya. Seperti itu. Luar biasa. Barangkali ada pertanyaan dari Kang Meisa Selina. Ya mungkin saya penasaran Bun dengan ilmu penerawangan. Sekarang kan lagi ramai ini tentang ilmu penerawangan mungkin untuk saat-saat ini. Jadi yang digunakan paranormal tersebut itu ilmu terawangan tersebut dibantu oleh sosok jin kah, sosok kodam, atau memang menggunakan telepati Bun? Gini ya, ini ilmu, mohon maaf ya para spiritual, barangkali nanti ada yang menonton konten ini. Saya tidak pernah memusuhi ilmu orang atau apalagi menyepelekan ilmu orang. Semua orang beda-beda cara, beda-beda aturan dan beda-beda keyakinan. Nah, kalau penerawangan itu, kalau Bunda tidak mau menerawang karena mendahului yang di atas. Tapi kalau kontak batin bisa digunakan sebagai penerawangan. Contoh, Bunda kemarin kedatangan pasien dari suatu daerah. Orang itu pakai susuk. Walaupun orang itu bilang enggak, tapi saya yakin karena kelihatan. Itu ada sinyal. Nah, sedikit mengenai kodam. Karena kodam itu adalah kekuatan yang disalurkan oleh kekuatan murni. Aura positif atau negatif tergantung kebutuhan. Ada kodam yang baik, ada kodam yang tidak baik. Contoh, orang itu niatnya dolim, berarti aura negatifnya yang dikedepankan. Tapi kalau yang niat baik, aura positifnya yang dikedepankan. Di sini Bunda banyak minta mahar kepada orang-orang yang minta tolong ke Bunda. Bunda dengan menerangkan aura positif dan negatif. Mohon maaf, negatif itu contohnya yang tidak baiknya. Jadi males, jadi yang dolim, segala macam. Positifnya agar sesuatu itu lebih mendekat dengan Allah, istiqomahnya, tumaninahnya, dan yakinnya. Dan hidup ini hanya ada satu. Di mana-manapun mata uang yang berlaku di dunia adalah kejujuran. Bukan rupiah, bukan dolar. Mau dimanapun kalau kita jujur hidup itu akan enak. Ikhlas itu manusia hanya tenaga. Tapi namanya materi di mana-mana nggak ada yang ikhlas. Kecuali diniati karena Allah. Makanya di sini Bunda banyak mengembalikan mahar bagi yang tidak sukses walaupun uang itu sudah dikembalikan. Bunda ridho ikhlas karena Allah itu maha kaya daripada saya. Itu menurut saya penerawangan tergantung yang mau memakai. Ada yang telepati, ada yang pakai mata batin, ada yang kontak batin, ada yang pakai apa itu namanya tadi, kodam, jin atau apa. Jadi nanti jin yang akan bicara. Oh, berarti jin tersebut menyelusuri alur masalah tersebut. Nah, kemarin kejadian di Tasik. Orang itu didatangi saya langsung kemasukan. Katanya jin Bilqis lah, inilah itulah. Kok saya dibentak. Karena saya nggak mau dibohongin. Seperti itu. Nah Bun, satu lagi. Nah kalau untuk ilmu penerawangan itu bisa terawang jodoh nggak Bun kira-kira? Atau terawang pelakor gitu? Ya di sini juga banyak ya pasien saya yang meminta, mohon maaf, untuk kembali lagi rumah tangga yang sakinah lah, intinya suaminya lagi tergoda. Tapi kembali lagi, dan semua orang punya keyakinan, punya kemampuan. Yang pelakor juga nggak mau kalah, yang mohon maaf, yang istri sahnya juga nggak mau mundur. Jadi kadang-kadang Beradu ilmu gitu ya? ya beradu ilmu. Dan mungkin ini sudah tradisi ya. Kalau kata orang Jawa kan mohon maaf ya, laki-laki itu sebagai bahan rebutan. Tapi mohon maaf ya, sebagai kaum Hawa, jangan sampai direndahkan oleh kaum laki-laki. Karena wanita itu adalah surganya anak-anaknya. Jadi sekiranya yang merebutkan seorang laki-laki itu hanya untuk kepuasan atau memenuhi duniawi,
kalau bisa mending jadi single parent. Tumanina dekat dengan Allah. Insya Allah anak-anaknya didoakan dengan seorang ibu yang ikhlas akan jadi anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Pada video ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali, nambah pengetahuan, khususnya tadi ada ilmu puter giling, ada ilmu penerawangan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Bunda, kayaknya mungkin sudah cukup sekian. Siap, ya. monggo. Silahkan Bunda kalau mau istirahat, dan teman-teman yang nonton video ini silahkan melanjutkan aktivitasnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Percaya wae ke Bunda. Ah, itu masih direkam. Oh, teman-teman, silakan. Jadi jangan bawa-bawa orang lain, saya nggak mau. Enggak, jangan. Saya nggak mau lah. Siapa tuh kumaha tuh pembukaan aja nak. Kalau paku bis. Enggak kan, kalau namanya penerawangan kan ya tetap mohon ke Allah. Saya mah dah nggak pernah pakai set. Ya semedi. Set. Gitu. Ini buat koreo aja. Datanglah, dedet gitu. Bunda, saya kehilangan barang yang saya sukai. Bunda ulang deh. Bunda. Iya, Oh, telat. Kebagian Bunda, Bunda. telat teuing. Sok aja nah sampai. Besukan terek mau bertahan naon. Siap. Bunda, saya kehilangan barang yang saya sukai, yang saya idolakan. Bunda bisa tolong saya dengan ilmu puter giling, Bun? Bismillah. Insya Allah atas izin Allah, barang yang sekarang lagi disimpan sama seseorang atas izin Allah loh ya, mohon maaf, insya Allah dalam waktu seminggu ini insya Allah akan kembali lagi ke rumah panjenengan. Iya, terima kasih ya Bunda.